يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Sambutan yang kedua yang pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Fatuddin Ja'far selaku pimpinan Pondok Pesantren dan Tahfidz dan Tafhim Nurul Quran. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazu anha illa halak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para guru, orang tua murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah dalam kondisi yang masih pandemi kita mengadakan haflah akhir sanah. Ya. Acara penutupan akhir tahun ajaran 2020 dan 2021 yang tahun lalu kita nggak mengadakan karena memang awal dari pandemi dan Indonesia heboh sekali. Ya, kalau kita mengadakan takut nanti ada pihak-pihak yang tidak suka ya atau tidak sepaham dengan kita, takut timbul masalah. Tapi tahun ini kita mengadakan tapi dibatasi, hanya anak-anak yang lulus saja, baik yang di SMP maupun yang di SD. Nah, kita bersyukur pada Allah. Saya pekan yang lalu, dua pekan yang lalu ya, diundang ke Sumatera keliling memberikan pandangan-pandangan di sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren tentang pendidikan Islam. Ternyata memang analisa selama ini semakin menguatkan saya bahwa pendidikan Islam ini perlu diperbaiki. Bahkan kalau saya itu konsep direvolusi, tidak bisa lagi diperbaiki karena sudah sangat jauh melenceng dari ajaran Islam sendiri. Sebab kalau kita bicara pendidikan Islam, ya Islam itu sendiri tidak bisa dicampur-campur. Kita bicara dakwah Islam, ya Islam sendiri. Bicara politik Islam, ya Islam itu sendiri. Dia walaupun dia bagian dari Islam, tapi dia harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam yang lain. Pendidikan ini saya melihat jantungnya umat Islam ini. Saya yakin itu, ya, dari hasil interaksi saya di lapangan dengan pendidikan, dari hasil interaksi saya dengan Al-Quran, hasil interaksi saya dengan referensi-referensi yang ditulis para ulama kita tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang pendidikan Islam. Saya meyakini pendidikan Islam ini jantungnya Islam, jantungnya umat Islam. Kalau jantungnya sehat, baik, ya umat Islam akan baik. Tapi kalau jantungnya sehat, kalau jantungnya sakit, ya umat ini sakit. Seperti sekarang ini umat ini sakit. Kalau istilah sekarang ini banyak otak sungsang, ya kan? Banyak yang jadi Yahudi pesek, ya kan? Jadi Israel pesek. Nah, ini kenapa? Karena jauh dari Islam. Padahal kita berpendidikan, kita umat Islam. Saya keliling-keliling bicara dengan para pemilik pendidikan atau shareholdersnya dan juga bicara dengan para guru dan lihat fakta murid-murid. Saya meyakini bahwa memang pendidikan Islam ini harus dijelaskan profilnya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Ustadz Triyono. Jadi harus jelas, kita rancang dulu profilnya sehingga kita tahu untuk isinya apa saja, kontennya apa, sarananya gimana, ya kan? Kemudian silabusnya gimana, manhajnya seperti apa. Kemudian kita juga akan tahu bagaimana cara mentransformasi Islam itu ke dalam diri. Nah, ini yang jadi penting ya. Karena Islam itu bukan hanya
sekumpulan pengetahuan yang harus dicerna oleh otak, tapi sekumpulan keyakinan dan pengetahuan yang harus dicerna oleh hati sehingga dia menjadi perilaku. Ini yang tidak dimiliki oleh Barat. Saya sudah pelajari betul kehebatan-kehebatan para ahli manajemen SDM atau Human Resource Development, baik yang formal maupun informal. Mereka gagal dalam pertama gagalnya dalam memahami nilai-nilai karena mereka tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sekendati pun sekelas Stephen Covey ngaku dalam banyak bukunya seperti bukunya First Things First termasuk Seven Habits, dia mengambil sebagian dari hadis-hadis Nabi, tapi itu tidak cukup karena dia hanya sifatnya mengamati dari luar. Dia orang luar ngamati, oh ini hebat nih Nabi ini gini-gini, lalu ambillah yang ininya, yang sononya enggak. Kayak Barat sekarang ngambil sistem syariah, ekonomi syariah kan. Ini tahun 2021 ini Inggris mencanangkan London menjadi pusat ekonomi syariah terbesar di dunia. Coba, saya udah pernah bahas ini di Masjid BI ya, lalu saya dipecat. Tidak boleh lagi di sana karena saya bilang kenapa kita kalah sama Inggris? Kenapa enggak Indonesia mencanangkan Jakarta menjadi pusat ekonomi syariah terbesar di dunia karena didukung oleh uang yang besar, masyarakat yang besar, negeri yang besar, kota yang besar. Dan ekonomi syariah itu kan tidak hanya bank ya, instrumen ekonomi syariah itu banyak, termasuk zakat, termasuk wakaf, termasuk hibah, termasuk fidyah, termasuk zakat fitrah, nah termasuk lain-lain. Itu kan instrumen produktif ekonomi Islam yang harus kita gali. Itu kalau gali di Indonesia itu ratusan miliar dolar itu. Uang haji aja berapa kan? Uang haji dalam pengertian tabungan haji. Itu orang kita baru 5 juta nabung. Karena kalau sampai separuh umat Islam nabung, itu berapa triliun dolar kan? Bukan triliun rupiah lagi. Nah ini, cuma itulah umat Islam sendiri belum masih resistensi terhadap ajaran Islam. Kenapa? Ini kegagalan pendidikan. Karena para pendidik bukan di sistem pendidikan Islam. Khairat di situ akan berlomba-lomba. Nah, ini tantangan kita ke depan. Makanya saya 5 tahun terakhir ini akan memfokuskan sampai ke depan, sampai saya mati insya Allah. Akan memfokuskan dengan pendidikan ini. Banyak peluang-peluang yang nawarin saya jadi eksekutif. Masih ada menawarin eksekutif dengan gaji yang sangat menggiurkan. Fasilitas sangat menggiurkan karena mereka melihat saya punya potensi network di dunia, kan, di lokal, di dunia. Tapi bagi saya nggak menarik. Saya nawarkan jadi partai politik, itu jadi petinggi di partai politik. Tapi saya bilang nggak menarik, karena umat ini sedang keropos, tiangnya sedang roboh, sediangnya sedang rapuh. Kalau kita isi di atasnya itu akan semakin roboh. Itu seperti yang saya lihat. Kecuali kalau sistem pendidikan kita Islam sudah berjalan dengan baik, generasi-generasi penerus sudah tumbuh. Sehingga kita berharap 10-25 tahun ke depan seperti yang dirancang oleh Adnan Menderes, ya ternyata lahir setelah 30-40 tahun setelah dia, 20 tahun setelah dia lahir seorang bernama Najmuddin Arbakan, dan setelah 20 tahun lagi lahir seorang bernama Erdogan. Itu bolehlah. Kita memang sudah bisa membaca bahwa apa yang kita rancang di dunia politik, di dunia ekonomi itu ada generasi penerusnya. Kalau tidak, kita akan anjlok seperti Indonesia ini kan. Berpolitik bukannya semakin negeri baik, malah semakin kacau. Resistensi kepada Islam semakin tinggi. Kenapa? Karena pertama tidak bisa mencontohkan, tidak bisa jadi teladan sebagai public figure dan sebagai pengambil kebijakan. Yang kedua, tidak ada karya-karya yang signifikan, apalagi yang fantastis. Baik terkait dengan ekonomi, terkait dengan apa saja lapangan kehidupan di dunia ini, tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang ada dibanggakan penjara. Penjara diisi oleh orang-orang politik. Makanya mereka sekarang hancurkan KPK kan, sehingga nanti bebas mereka untuk ngapain aja. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi saya makin yakin pendidikan inilah akan saya kembangkan, akan saya terus sampai di mana bisanya, berhenti apa saya terakhir.
Tapi paling tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Yono, saya sudah membuat profil pendidikan yang harus kita kembangkan. Di sini ada diantaranya 10 karakter pendidikan masa depan. Kalau kita mau buat pendidikan ini punya pengaruh, melahirkan generasi-generasi serba bisa, generasi Quran. Karena generasi Quran itu generasi serba bisa. Sholat bisa, perang bisa, jadi presiden bisa, jadi tukang masak bisa, jadi cleaning service juga bisa. Lihat para sahabat, kalau lihat profil Islam ya lihat para sahabat, semua bisa, jadi pengusaha besar bisa. Pertama manhajnya harus al-asalah wal mu'asarah. Ini yang sering dulu saya baca tahun 1980-an, hasil pemikiran Yusuf Qaradawi. Islam itu harus dibangkitkan dalam bentuk al-asalah wal mu'asarah. Asalah artinya kita nggak lepas dari prinsip-prinsip dasar Islam. Orisinil. Makanya kita langsung anak-anak diajarin Quran. Karena itu pegangan. Karena kalau lepas dari Quran, jangan harap asalah itu akan ada. Kemudian mu'asarah, ya sistem pengelolaannya itu harus modern. Tidak bisa seperti, maaf saya dibesarkan di pesantren, itu kayak kerajaan kecil, intervensi keluarga, ya kan, tidak ada sistem jadi pegangan, mati kiai mati sekolah kan. Sekolah tempat pesantren tempat saya sekolah di Riau itu terbaik. Saya boleh katakan se-Indonesia, karena saya lihat hasil pesantren di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, saya bandingkan di zaman saya dulu itu terbaik. Setelah kiainya meninggal, sekarang mungkin jadi terburuk kali. Karena tidak ada anak yang bisa punya karismatik, punya kesungguhan, punya keikhlasan, punya kemampuan. Hanya mengandalkan single fighter gitu kan. Kalau kita bangun sistem. Ya, kemudian referensinya mau nggak mau harus Quran dan Sunnah. Nah, tadi seperti kata siapa? Tuyono. Dari situlah kita kembangkan. Ya, saya melihat kebutuhan kita ke depan cuma 3 aja. Ya, pertama ulama, kita butuh ulama. Yang kedua kita butuh saintis yang benar-benar kelasnya kelas penemu. Ya, kelas yang memang dimanfaatkan ilmunya oleh manusia. Tidak hanya terbatas Indonesia atau umat Islam seperti Habibie contoh ya, punya teori crack ya, itu dimanfaatkan oleh seluruh dunia sekarang. Kalau tanpa teori crack Habibie itu orang tidak bisa prediksi angin ini sebesar apa dan sayap pesawat itu sekuat apa harus dibangun, nanti patah. Maka dulu banyak kasus patah sayap kan, pesawat terbang karena angin kencang kan. Nah, kenapa dia dapat itu? Setelah mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Ini pengakuan dia sendiri. Nah, itu yang kita inginkan. Bayangkan kalau di setiap lini kehidupan ada saintis-saintis kita, pertanian, ya kan, peternakan, teknologi, komunikasi, informasi, harusnya kan Facebook itu punya orang kita, ya kan? Google itu punya orang kita, harusnya WhatsApp. Nah, itu harus kita pikirkan. Dan itu hanya bisa dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan melahirkan mukjizat yang bisa melumpuhkan kekuatan teknologi sains di zamannya. Bayangkan di zaman Nabi Musa tongkat kayu saja bisa membelah laut kan. Sekarang mana teknologi bisa membelah laut kan? Bisa dipukulkan ke batu besar, lalu batu itu memancarkan 12 mata air ketika butuh air kan. Jadi Quran itu bisa memberikan kebutuhan kita saat itu apa? Kalau butuh air dikasih air. Kalau dia butuh laut terbelah dia kasih laut terbelah. Kalau dia butuh roket kayak Hamas dikasih roket. Bayangkan Hamas kemampuannya luar biasa kan. Tahun 2014 itu kemampuan mereka beroket baru 17 km. Sekarang lebih 250 km. Buatnya pun di bawah tanah, bukan dengan fasilitas canggih seperti bayangin orang, bukan. Modalnya 200-500 dolar modal satu roket yang 250 km itu. Bayangkan dengan Iron Dome-nya Israel yang dibantu oleh Amerika, teknisinya, duitnya bermiliar-miliar dolar habis. Itu sekali luncur itu bisa 50.000 dolar untuk menembak yang 200-500 dolar. Itu pun nggak kena. 20% cuma efektivitasnya, akurasinya. 20% cuma akurasi. Sedangkan Mujahidin, Hamas dan lain-lainnya itu bisa akurasinya bisa sampai 99% dengan modal yang jauh di bawah. Ini apa? Ini tongkat Nabi Musa zaman sekarang. Itu hanya lahir dengan generasi Quran. Nah, makanya konsen mereka pada Al-Quran luar biasa. Kemudian format pendidikan kita harus karakter building, membentuk karakter.
Tidak bisa ini transformasi ilmu pengetahuan lalu habis itu sudah. Ya, makanya anak-anak, saya ada seorang pejabat dulu di BUMN udah datang ke saya, Ustaz, anak saya sekolah di sekolah Islam pesantren. Tapi berjilbab hanya ketika di sana aja. Ketika pulang mereka lepas jilbab karena terbiasa di mall di mana-mana sama kawan-kawannya kan, kena anak pejabat nggak masuk ke dalam diri. Nah, saya sudah pelajari bagaimana orang-orang barat yang melakukan satu metodologi transformasi pengetahuan, tapi dia tidak bisa itu. Bagaimana karakter building ini mereka nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak mengenal manusia. Manusia itu kan baru bisa kita kenal kalau kita mengenal dari penciptanya. Ini kan logis kan? Kayak handphone, kita akan tahu detail-detail kalau kita cari penjelasan dari pabriknya kan, dari perancang, insinyur perancangnya. Tapi kalau tidak, orang kita kan bingung kan. Begitu juga baca barat sekarang ingin mencari sesuatu karena mereka udah kehilangan semuanya, ya kan? Tapi nggak bisa menemukan manusia itu yang sebenarnya karena jauh dari Al-Quranul Karim. Nah, kita punya metode bagaimana mentransformasi ilmu pengetahuan menjadi karakter. Nah, ini saya temukan dari salah satu karya ulama besar Abul Haris Al-Muhasibi tahun abad kedua Hijriah Al-Baghdadi, itu dalam bukunya Risalatul Mustarsyidin. Pendidikan kita juga harus bisa baik dalam kata. Toh zaman sahabat juga nggak ada lab, nggak ada workshop, nggak ada. Tapi kok bisa mereka bisa menyerap seluruh nilai-nilai menjadi sebuah karakter. Nah, bahasa yang harus dikembangkan. SD itu kita relatif pakai bahasa Indonesia karena anak kita kan bahasa Indonesia, bahasa Arab sedikit. Tapi kalau SMP itu sudah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau SMA-nya itu sudah bahasa Arab dan bahasa Inggris tok. Itu yang saya rancang sekarang, ya kan? Kemudian core kompetensinya apa? Ya, menguasai Al-Qur'an sejak dari bacaan, hafalan, ya, itu dia kuasai pemahaman, maksud isi dari Al-Qur'an. Kemudian menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Problem orang Indonesia ketika keluar negeri walaupun dari pesantren itu belajar bahasa lagi. Nah, itu udah sekian tahun kan, sudah sekian waktu habis. Benar lemah dalam bahasa. Ya, kemudian ilmu alat, ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris kita mau fokuskan. Kenapa bahasa Inggris? Pertama, di bahasa Inggris itu masih banyak ilmu pengetahuan di situ. Ya kan? Kalau bahasa Arab pastilah ke Quran dan Sunnah dan pengetahuan juga. Di bahasa Inggris pendukung. Kemudian ilmu-ilmu alat seperti matematika itu ilmu alat, itu wajib menguasai itu. Kemudian ilmu usul itu ilmu alat. Orang tidak akan ngerti bagaimana cara konklusi dari suatu pendapat dari ulama kok jadi begini kan. Itu kalau tidak ngerti prosesnya, ya, itu tidak akan tahu. Itu namanya ilmu usul. Ada usul fikih terkait dengan hukum, ada usul hadis terkait dengan proses ilmu hadis. Ada usul tafsir, ilmu dasar tentang menafsirkan Al-Quran. Ada asbabun nuzul, ada macam-macam. Itu kita ajarkan di SMA nanti. Kemudian pengembangan bakat, ini yang saya katakan tadi. Kita lihat anak-anak kita bakatnya apa nih? Cuma 3 akan kita kembangkan. Jadi ulama, jadi saintis, atau jadi pengusaha besar. 3 ini yang kalau bisa dikuasai oleh umat Islam, 20-30 tahun akan datang, itu insya Allah. Saya lihat sendiri 3 ini ada pada Turki. Turki itu banyak ulama, luar biasa. Banyak ulama. Setelah jebol sekularisme ini, ulamanya bermunculan. Padahal mereka dulu juga banyak juga ulama terkenal lah. Ada Said An-Nursi, kan? Badi'uz Zaman, Said An-Nursi. Dan sekarang ini banyak ulama. Menteri agamanya itu, kalau di sana tamat Madinah, doktor, mengerti syariah, ya kan? Sehingga kemarin kan bagaimana fatwanya tentang Masjid Al-Aqsa luar biasa kan. Dia mengerti sejarahnya Al-Aqsa, ngerti nilai apa huk dininya, ngerti. Benar apa yang harus dilakukan oleh umat dia mengerti. Ya kan? Kemudian saintis Turki luar biasa sekarang. Tadi malam saya lihat lagi dia bisa mengembangkan boot. Sekarang udah mengembang laut. Jadi alat tempur boat
bot yang tanpa kena hanya di monitor, tapi dia buat senjata-senjata sampai bisa bawa roket. Roket bisa menembak kapal perang atau apa segala macam. Ini luar biasa. Dan dalam waktu dekat ini Erdogan akan mengembangkan misi angkasa. Itu sudah siapin tapaknya. Sedang mau dibangun sekarang. Akan meluncurkan pesawat ulang-alik di angkasa karena mau lakukan riset di angkasa. Karena banyak hal-hal yang kita ditipu oleh NASA atau oleh Amerika atau Rusia atau Cina yang punya kemampuan menguasai angkasa. Kita ditipu datanya, ternyata nggak seperti itu kan. Nah itu dia ingin menguasai angkasa juga, walaupun dengan biaya yang sangat besar. Kemudian pengusaha di sana, pengusaha Muslim di sana lokal itu menguasai Turki itu. Setiap 2 tahun sekali mereka lakukan satu pameran besar-besaran dan seluruh dunia tumpah ruah ke situ. Turki bukan lagi menjadi negara konsumen, tapi sudah menjadi negara produsen. Apa aja ada di sana. Saya lihat betul. Dan saya kenal beberapa, dan ininya malah kenal saya. Kalau istilahnya apa itu ya, kadin ya, ketua kadinnya gitulah kira-kira kan, saya sempat dikenalkan. Itu dia luar biasa. Itu semua apa saja kebutuhan manusianya ada di situ. Sudah saja dari yang sederhana, alat pecah belah, sampai kepada teknologi tinggi ada di situ. Kalau negara lain mau kerjasama, datang aja ke situ, ya kan? Ya, bisa kerjasama untuk pengembangannya atau beli dari mereka. Saya di pesawat pernah bertemu dengan orang Turki. Ya, saya waktu balik ke Turki, di dalam ketemu, ini Turki, ente dari mana? Dari NTT. Lu ngapain sana? Mengembangkan teknologi kelistrikan. Lah, masa orang Indonesia nggak bisa gitu kan? Udah di sana susah listrik katanya. Di sana susah listrik, belum mencukupi, sering mati. Kami coba masuk invest di sana. Oh itu dia dituji nyari pemerintah. Pemda berarti kan. Turki Masya Allah sampai ke sana gitu. Kita untuk lokal aja nggak bisa kan. Ini perlu pengusaha-pengusaha yang menguasai ekonomi. Kalau sana tuh ekonomi itu benar dikuasai oleh pengusaha Muslim itu. Dan mereka infaknya nggak tanggung-tanggung. Saya masuk ke grup perusahaan Turki raksasa, konglomerat. Dia dominan di 15 negara Arab. Di antaranya properti, itu ternyata infaknya 30% ke negara. Infaknya 30% dari keuntungan ke negara. Makanya uangnya luar biasa. Di Turki itu ada uang yang terlihat, yang bisa dilacak, yang bisa dijadikan indikator. Turki dari 117 jadi 17 sekarang kan, nomor 17 kan. Tapi ada uang yang nggak terlacak seperti tadi itu kan. Uang wakaf itu luar biasa. Dulu si Salahuddin masuk di kampus, besar sekali kampusnya, universitasnya, itu ternyata dari uang wakaf. Pemerintahnya hanya menolong tentang teknik aspeknya, teknologinya, apa-apanya, tapi dana itu semua dari dana, dan itu banyak sekali, tidak sedikit. Saya pernah ikutin acara internasional Istanbul lupa saya. Itu luar biasa. Salah seorang ibu-ibu dari Direktur Bantuan Kemanusiaan, kalau kita dari Depsosnya lah gitu ya, bagian apanya gitu ya. Itu dia bercerita, coba tantang di dunia ini yang bisa memberikan bantuan kemanusiaan ke seluruh dunia dan khusus kepada Suriah itu sampai 18 miliar dolar. Siapa yang bisa? Eropa aja angkat tangan. Pernah datang urusan Eropa, angkat tangan. Nggak bisa. Kami aja nggak bisa bantu. Hanya nyumbang-nyumbang. Ya kan? Dari mana ini semua? Dia bilang itu dari keberkahan. Dari keberkahan. Kami juga nggak menyangka bisa dapat uang segitu. Jadi uang wakaf, uang umat, uang apa itu luar biasa kan? Nah, ini nggak ada. Nah kemudian kita harus target pendidikan kita membentuk 10 karakter mulia. Atau al-muwasafat, ya, salimul aqidah, sahihul ibadah. Ini setelah saya kaji ternyata inti pendidikan itu ada di situ. Target pendidikan yang utama itu ada di situ. Kalau nggak berhasil bentuk karakter 10 ini kita gagal pendidikannya. Kemudian proses pembelajaran, manajemen dan administrasinya harus profesional, berbasis IT ini harus kita kembangkan ke depan. Kemudian proses pembelajarannya harus melakukan pendekatan digital.
Nah, saya udah hitung-hitung kebutuhan saya untuk mengembangkan SD sampai SMP, baik struktur, infrastruktur, ya, software, termasuk menyusun silabus dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, apalagi berbasis digital, yaitu saya hitung-hitung, saya butuh 100 miliar. 100 miliar. Orang bilang gede banget Ustaz. Enggak, di mata Allah kecil itu. Saya nggak berinteraksi dengan manusia, saya bilang, saya berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kalau berinteraksi dengan manusia, usahakan 100 miliar, 1 miliar aja berat. Tapi saya berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Terserah Allah kapan kasih saya dana itu dan di mana saya Allah kasih. Lewat siapa. Dan saya sudah manuver-manuver yang sama Ustaz Yono, kita manuver ke Brunei, kemana-mana. Sudah kita lakukan ikhtiar. Semua sekarang on proses. Saat tadi malam temu dengan pengusaha yang ngasih ide luar biasa. Ustaz, ngapain susah duit? Kumpulin aja minyak jelantah. Dikasih hitung-hitungannya, oh benar nih. Ustaz bisa bangun pesantren 5 tahun insya Allah. 100 miliar itu dapat lebih lah. 100 miliar itu. Dari minyak jelantah. Dan pengalaman dia ngumpulin minyak jelantah dari rumah ke rumah, dari pesantren ke pesantren. Saya coba kontak network saya di Sumatera. Semuanya nyambut. Itu puluhan ribu orang tuh yang akan bergerak. Ya kan? Oh saya pikir, enggak ada salahnya juga. Nanti pesantren minyak jelantah tuh nanti. Ya kalau pengusahanya nggak mau kerjasama saya nggak ada masalah kan, karena saya siap dengan 3 format kerjasama ya. Bisa wakaf yang diwakafin, ya. Kemudian bisa melalui qardul hasan, soft loan, saya bisa bayar insya Allah 15 tahun ke depan. Kalau dia mau ngasih uang saya 100 miliar sekarang, saya akan bayar 15 tahun ke depan karena saya punya trik-trik cara mencari dananya. Atau benar-benar dia mau berhitung-hitung, oh bisa juga. Kenapa? Karena sekolah kita berbayar, cuman bagi yang nggak mampu kita kasih beasiswa, itu aja bedanya. Ya kan? Sekolah kita berbayar, bagi yang nggak mampu kasih beasiswa. Nanti kita cari beasiswanya. Jadi jangan mati akal kita. Ini anak pintar-pintar, bagus-bagus, cuma gara-gara orang tua nggak mampu, lalu kita tolak, itu dosa itu, nggak berkah itu. Karena kita dakwah tadi kan sekolah Islam, pendidikan Islam. Jangan sampai ada anak miskin tertolak gara-gara nggak bisa bayar, tapi gara-gara nggak lulus, anak orang kaya kita tolak. Kalau di tes yang nggak lulus, ya asesmen yang nggak lulus, ya karakter yang nggak lulus, ya, nah itu berapapun duit orang tuanya akan kita tolak. Kalau mau ngasih duit, kasih duit aja, anaknya nggak bisa terima. Itu prinsip akan kita kembangkan. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bicara pendidikan itu ada 3 kunci sukses pendidikan itu. Pertama, guru, ya, dan pendidik yang berkualitas itu memang harus. Ya. Kemudian apa? Itu dari segi SDM-nya, sarananya memang harus ada manhaj yang lurus, kurikulum yang baik, dan memanfaatkan teknologi digital. Itu memang harus itu. Kemudian uslub yang harus kita pakai adalah menerapkan quantum learning. Saya punya konsep quantum learning. Saya diberi Allah kemampuan baca bahasa Arab cuma 4 bulan bisa baca kitab. Coba cari di dunia ini. Cari di dunia ini orang 4 bulan baca bahasa Arab, kecuali orang Arab. Kecuali orang Arab kan. Terus banyak lagi dalam kehidupan ini yang saya tidak ada backgroundnya, memimpin rapat orang Jepang, ya, para dirut BUMN, ya, direktur BUMN, saya bisa pimpin rapat mereka itu. Itu dari mana tuh kemampuan itu? Dari quantum learning. Kita harus belajar cepat, namanya belajar cepat. Nah ini saya punya konsepnya, itu akan diterapkan di sekolah kita. Tapi itu bisanya di pesantren. Kalau sekolah full day school begini, susah kita terapkan. Karena 24 jam harus bersama Allah konsepnya, 24 jam. Kemudian yang kedua, terkait dengan SDM juga tenaga pengelola yang qualified dan manajemen yang profesional, tidak manajemen keluarga, tidak manajemen kerajaan kecil. Kemudian fasilitas yang baik, ya diantara masjid, ini penting karena ini jantung dari pendidikan sendiri, dari anak-adik kita, asrama yang bersih, tempat belajar yang kondusif. Kemudian keteladanan dari pimpinan, keteladanan dari guru, dari semua yang terlibat. Kemudian yang ketiga itu, ya, pelajarnya harus diseleksi. Ya, karena sekolah kita sekolah kader, sekolah pembentukan karakter, tidak bisa semua masuk. Ya, tidak bisa semua masuk.
Itu memang harus kita buatkan nanti standarnya. Tapi nanti itu setelah sekolah itu berdiri insya Allah. Kemudian lingkungan yang kondusif. Kemudian uslub yang kita pakai seperti surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 3 ini harus kita pakai. Nah, ini perlu diurai dengan detail bagaimana yatlu 'alaihim ayatihi, bagaimana wa yuzakkihim, tazkiyatun nas, bagaimana wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun pengurus panitia udah bilang udah habis waktu, kita mau merubah dunia dan waktu 15 menit bisa juga lah, tapi itu tongkat Nabi Musa insya Allah Ta'ala kan. Sama kemarin di Bengkulu saya diminta cerita tentang Yahudi dan Palestina. Saya bilang itu kalau Bapak minta, jamaah minta saya bicara itu, tapi waktunya cuma 20 menit. Ya kan? Itu saya bicara dengan rentang waktu sekitar 3.000 tahun. Lebih lah 3.000 tahun kan. 3.500 tahun. Saya disuruh bicara 20 menit selama 3.000 untuk menceritakan 3.500 tahun. Karena dari Nabi Musa ke Isa itu 1.500 tahun. Nabi Musa ke Rasulullah, Nabi Isa ke Rasulullah 600 tahun. Ya, kemudian dari Rasulullah sekarang udah 1.400 tahun. Berarti kan 3.500 tahun lebih, hampir 4.000 tahun. Disuruh bicara 20 menit kan. Nggak mungkin kan. Tapi ala kulli hal. Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, yang selamat datang Ustaz Muhtaram. Ya, nggak bisa diambil semuanya dan tinggalkan intinya kan. Jadi itulah inti apa yang saya kerjakan sekarang. Semoga ibu-ibu semakin mengetahui, semakin paham. Tapi kalau yang sering inten dengan saya, Ustaz Tiono itu mau diskusi udah sampai malam, sampai nggak waktu ya. Beliau tahu kan apa yang saya kerjakan. Karena maaf ya, sorry aja, di Indonesia ini yang paling susah itu jual pemikiran. Kalau jual Indomie, jual makanan cepat. Tapi jual pemikiran yang sedikit high atau advance, apalagi kaitannya dengan pengkajian tentang Islam, itu apa mungkin Ustaz Fudin itu tukang menghayal. Begitu-gitu orang mendengarnya, lebih baik saya nggak ceritain kan, daripada dibilang orang menghayal kan. Lebih baik nggak diceritain aja, yang mau aja dengerin, nggak ada masalah. Ya kan, selama ini kan saya di stigmatisasi, dicap itu oleh banyak teman-teman itu begitu, tukang hayal. Padahal saya bacakan Quran, saya konsepkan. Ya, tidak pernah mau mendengar apa yang saya ingin buat, apa yang saya lakukan. Mana kebenaran ilmiahnya, mana kebenaran sejarahnya, mana kebenaran faktualnya, teksnya, itu kan. Nggak pernah mau ada diskusi, yang ada hanya stigmatisasi, tapi itu bagi saya nggak pengaruh. Ya, itulah yang saya yakini sejak saya paham berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya nama pun sekolah kita Al-Quran kan. Sekolah Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Nanti sekolah yang itu target kita namanya tuh Pesantren Internasional Mukjizat Sains Al-Quran dan Sunnah. Saya sudah presentasi di banyak tokoh di Turki, di Arab. Secara prinsip mereka luar biasa. Sangat meyakini itu akan menjadi sebuah solusi ke depan. Tapi ketika saya ajak turun, ayo bantu saya duit 100 miliar, mulai banyak alasan. Ya kan? Banyak alasan, nggak apa-apa. Makanya daripada bersih dengan manusia, berinteraksi sama Allah Ta'ala. Harapan kita harus, itu juga koreksi pada saya kali ya. Kenapa dicampur aduk harapan dengan Allah, harapan manusia kan? Itu syirik juga kan? Nah, jadi alhamdulillah 5 tahun belakangan ini saya fokus berharapan pada manusia aja, kepada Allah Ta'ala saja. Silakan nanti Allah Ta'ala akan menentukan kapan, bagaimana cara realisasinya. Pagi ini udah ada tawaran kerjasama dari Bengkulu, ya kan? Semoga aja nanti ada harapan. Kemudian juga di Riau saya sudah dapat lahan besar sekali, 15 hektar. Ada lagi 2 hektar di depan kantor bupati. Itu juga nggak pernah juga dibayangkan secara lahan seperti itu kan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk mewujudkan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan masa depan yang di situ betul-betul lahir ulama yang nggak bisa dibayar, ulama yang istiqomah, ulama mujahid, lahir saintis-saintis besar, ilmuwan-ilmuwan besar, dan lahir di situ pengusaha-pengusaha besar. Nah, kemudian kenapa nih? Kenapa contohnya nih? Kenapa anak-anak saya ajarin lukis? Itu akan membangun imajinasinya. Karena ke depan ini dunia digital.
Makanya jangan berharap kita kaya dari jual cendol, buka warung di pasar, nggak akan kaya. Bahkan supermarket aja pada gulung tikar, ya kan? Kita harus bisa membaca sekarang dan apa yang akan terjadi akan datang. Kesana diarahkan anak-anak kita. Saya pernah diundang oleh Google, ya, workshop luar biasa ya, karena dianggap apa namanya itu aplikasi Quran digital saya itu prospek. Ya, mereka kan duit aja taunya kan. Nah, itu diundang. Memang benar seperti apa yang saya pikirkan sudah mereka lakukan duluan. Seperti apa yang saya pikirkan mereka sudah lakukan duluan. Nah, tinggal sekarang mana yang kita bisa numpang. Kita numpang di Google, kita numpang di mana-mana itu kan. Nah, mana yang nanti kita bisa ciptakan sendiri. Itu kita harap anak-anak kita akan lahir dari situ. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan mohon maaf jika kepanjangan. Karena udah 2 tahun nggak ketemu kan. Udah 2 tahun nggak ketemu, suruh bicara 20 menit. Ya, susah kan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu-Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya di sini sampai bisa tamat ini kan. Semoga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak generasi Quran seperti yang kita harapkan tadi. Tapi sentuhan sekarang nih, saya lihat baru 20-30% dari sentuhan pesantren yang akan kita buat. Tapi kalau pesantren ini terwujud, itu luar biasa. Karena 24 jam anak-anak itu bersama kita nanti. Di situ tentu formatnya akan berbeda, karakternya akan lahir luar biasa berbeda. Kemudian juga terima kasih kepada Ustadz Muhtaram yang selalu melihat, mengontrol ya, karena dulu saya berdua dengan beliau ini merintis membuat kurikulum, menyusun kurikulum pendidikan ini SD ini. Kemudian para guru-guru, dewan guru juga yang dengan sabar saya lihat mendidik anak-anak. Kalau saya aja nggak bisa itu, ya saya paling nggak bisa didik anak-anak. Bisa kurus saya, ya kan, lihat kelakuan mereka itu. Sejam aja sama anak, 2 jam di rumah udah kurus ya, turun badan sekilo. Tapi itulah setiap orang kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang punya kemampuan. Kalau disinkro atau disinergikan kemampuan itu, insya Allah kemampuan saya mengkonsep, membuat sistem segala macam. Terus ada orang yang menjalankannya. Saya butuh orang menjalankannya. Kalau nggak ada yang butuh menjalankannya, ya nggak bisa juga. Di antaranya guru itu yang sangat utama. Nah, kita berharap kita ini benar-benar seperti Rasul katakan sedang berada pada profesi yang terbaik di dunia ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya alhamdulillah diberi Allah banyak profesi, banyak hidup yang saya lewati, tapi tidak pernah merasa sebahagia dan senikmat ketika kita menjadi pelajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sekarang murid saya banyak. Kalau Bapak-bapak ikut di komunitas Tadabbur Quran, itu ada umur 60, umur 70, nenek-nenek ikut tuh. Banyak, berarti Ramadan kemarin saya buat live-nya kan. Nah itu juga, karena udah ada 12.000 orang anggotanya. Nah itu juga nggak nikmat sekali lah, tidak ada lah. Makanya kemarin dapat materi kiriman dari teman tentang Khalid menyesal. Khalid bin Walid menyesal setelah tua, ya kan, baru bisa berinteraksi Al-Quran. Tapi kenapa? Dia katanya sudah disibukkan oleh jihad fisabilillah. Kalau kita disibukkan oleh handphone, oleh medsos, sehingga kita nggak bisa berinteraksi Al-Quran secara intensif. Beliau menyesal setelah tua mau meninggal. Dia berkata, saya wahai Quran, ya, saya disibukkan selama ini oleh berjihad fisabilillah dan kurang berinteraksi dengan Anda. Sekelas Khalid bin Walid menyesal di akhirat. Apalagi kita kan disibukkan oleh medsos, disibukkan oleh anak dan istri dan sebagainya kan. Tentu nanti luar biasa penyesalan itu. Makanya kita punya tekad tiada hari tanpa Al-Quran. Ya, saya sedang merancang kartun 3 versi untuk anak-anak, tiada hari tanpa Al-Quran. Quran everywhere, di mana saja bisa dan di mana kapan saja bisa. Itu 1258 episode dari tiga membaca, menghafal dan memahami. Tapi ongkos pembuatannya luar biasa juga, perlu 100 miliar. Ya kan? Tapi itu kalau jadi, semua anak-anak bisa belajar Quran di handphone, membaca, memahami dan menghafal insyaallah ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita. Allah cabut pandemi ini segera mungkin. Karena pandemi ini sebenarnya ada, tapi rekayasanya yang nggak tahan. Oh, ini panjang lagi ceritanya nih.
Sampai-sampai saya kena juga gitu kan. Gitu. Rekayasanya ini yang nggak tahan. Kita dapat terus informasi counternya kan. Ini memusnahkan umat manusia lah macam-macam, Bill Gates. Tapi gimana pun ya kita hidup di fakta sekarang. Mau nggak mau ya kita hadapi sebisa-bisa. Tapi ya mana yang nggak bisa ya sudah. Kita harus sabar menjalankan itu. Karena Rasulullah SAW katakan siapa yang sabar ditimpa musibah penyakit menular seperti taun itu kan. Kemudian dia yakin tidak akan terkena kecuali atas izin Allah, dia pahalanya sama dengan orang mati syahid. Belum mati aja dapat pahala sama dengan orang mati syahid. Jadi gampang kita melihatnya kan. Kalau mati, enggak mati aja mati syahid. Apalagi kalau mati kan. Insya Allah. Demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.